Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Hazanah Timur Tengah kali ini kita akan membahas tentang toleransi antar umat beragama di Mesir. Bersama saya telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Pandu Hyang Sewu MAG, Ketua Umum Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat, yang juga dosen di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Assalamualaikum Kang Pandu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Mas Ibrahim. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, Mesir ini kan menjadi salah satu negara di kawasan Afrika Utara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim bersunni atau Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih dari 80 juta penduduk Mesir beragama Islam dan sisanya 12 juta lainnya beragama Ortodoks Koptik Alexandria atau Kristen Ortodoks. Bahkan ada yang memperkirakan jumlahnya sekitar 16 juta orang. Tentu dibutuhkan toleransi antar umat beragama yang bisa harmonis di negara Mesir itu sendiri. Nah, bahkan ada juga agama-agama lainnya seperti Bahai, Gereja Protestan dan Katolik, bahkan Yahudi dan Zoroaster pun ada di sana. Nah, bagaimana Kang Pandu melihat kondisi kerukunan antar umat beragama di Mesir dan toleransi di Mesir itu? Betul, baik, terima kasih Mas Ibrahim. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai toleransi agama, mau tidak mau kita harus sepakat bahwasanya agama itu menurut setiap pemeluknya adalah wahyu dari Tuhan. Namun kehidupan beragama ini berbeda. Ketika agama adalah sebuah wahyu dari Tuhan, namun kehidupan beragama mau tidak akan terlepas dari fenomena budaya. Nah, ketika agama itu turun dibawa oleh utusan dan bersentuhan dengan kehidupan manusia, maka mau tidak mau agama akan bersentuh dengan budaya itu sendiri. Kunchara Ningrat mengatakan budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Manusia tentunya tidak mau begitu saja budaya yang sudah diciptakan hilang karena ada peraturan dari langit. Nah, makanya sebelum berbicara Mesir lebih jauh, di Indonesia saja sering ada sebuah istilah Islamisasi budaya. Karena budaya tidak bisa diislamkan sebenarnya. Nah, kita melihat di Timur Tengah khususnya di Mesir. Memang sebenarnya yang lebih pas untuk berbicara hal ini adalah para masisir atau Azhari, yaitu orang-orang Indonesia yang belajar di sana karena mereka lebih lama dan lebih tahu pengalaman, keadaan, interaksi dan lain sebagainya. Namun sedikit saya pun memperhatikan itu ketika waktu tahun lalu saya berada di Mesir. Berdampingan tanpa merasa aku adalah ajaran yang paling benar. Walaupun sebenarnya setiap pemeluk agama harus punya keyakinan ajaranku adalah yang paling benar. Tapi ungkapan seperti ini adalah ungkapan untuk komunitasnya saja tanpa harus dibawa keluar. Karena apa? Untuk meminimalisir tentang truth claim. Ketika ada sebuah pengakuan bahwasanya agama tertentu adalah agama yang paling benar, jauh untuk bisa mencapai harmonis hidup berdampingan. Mesir, lagi-lagi Mesir, menjadi model negara Islam di Timur Tengah khususnya di dunia yang memang merefleksikan tentang bagaimana toleransi itu terjadi. Nah, kendati pun dalam undang-undang agama negara adalah agama Islam dan bahasanya adalah bahasa Arab. Tapi bagaimana pemerintah bisa melindungi pemeluk-pemeluk agama lain? Karena dalam undang-undang tersebut, saya ada di sini kebetulan dikirimkan oleh teman saya yang masih di Al-Azhar sana. Jadi peraturan itu diserahkan kepada tokoh agamanya masing-masing. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Selain itu, umat Islam di Mesir memiliki pemikiran yang terbuka tentang hal itu. Jadi tidak ada merasa yang paling benar dan pengetahuannya terbuka dalam artian kalau pengetahuannya terbatas atau sempit, bagaimana
sikap toleran itu, saling menghargai berbeda pendapat, pandangan, itu akan terjalin harmonis tentu sulit. Nah itu, jadi saya sedikit menegaskan lagi tentang kehidupan beragama di Mesir itu berdampingan. Tidak hanya pemeluknya, pemeluk antar umat beragama, tapi tempat ibadah pun berdampingan. Di Kairo itu gereja dengan masjid berdampingan loh. Nah tentunya hal ini terbentuk bukan tanpa ada alasan tertentu di sejarah masa lalu. Mohon maaf, kalau kita sharing sedikit, kita tarik di Indonesia. Ada sebuah daerah yang menolak pembangunan tempat ibadah. Alasannya A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita rubah paradigma berpikir seperti ini. Nah, kita punya sebuah konsep rahmatan lil alamin, yaitu ajaran yang memang rahmat bagi alam semesta. Harus tahu batasan koridor sawabitnya. Alakum dinukum waliyadin. Tapi interaksi dengan pemeluk lain itu pun harus dijalin tanpa menyampingkan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mungkin seperti itu Mas Ibrahim. Berarti lebih ke interaksi sosial antar umat beragama ya, terutama dengan umat Islam di Mesir dengan gereja Ortodoks Alexandria, Koptik Alexandria gitu. Baik, kalau dalam pemerintahan kan kita lihat juga konstitusi di Mesir itu mengakui yang disebut 3 agama samawi. Betul. Bahkan mendapat tempat khusus di artikel 45 nih dari Dustur ya istilahnya, atau konstitusi Mesir, yaitu Islam, Kristen, dan Yudaisme. Nah, sedikit kita bandingkan dengan Indonesia, bukan hanya agama, bahkan aliran kepercayaan pun diakui kalau di Indonesia ini. Kalau di Mesir dia mengkhususkan diri dengan 3 agama samawi. Bagaimana pandangan Kang Pandu? Indonesia dan Mesir pemerintahannya bisa menjadi rujukan dunia dalam hal toleransi dan keberagamaan. Kenapa demikian? Coba kita lihat almarhum mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau disebut sebagai Bapak Pluralis karena beliau melegalkan, bahasanya seperti itu ya, agama Konghucu. Bahkan ada harinya pun diberikan hari khusus sebagaimana hari raya umat-umat agama besar lainnya di Indonesia. Nah, ini menarik sebenarnya. Bagaimana pemerintah Mesir maupun Indonesia bisa mengakomodir perbedaan agama tersebut. Walaupun memang kendatinya masih banyak aliran di dalam setiap agama itu sendiri. Yang paling penting apa? Mereka mendapatkan jaminan yang sama sebagai warga negara, entah itu di Mesir maupun di Indonesia. Jadi ini menarik pluralitas yang benar-benar terrefleksikan kedua negara ini, Mesir dan Indonesia. Demikian. Apalagi ada 12 juta lebih pemeluk agama Koptik, Kristen Koptik di Mesir ya. Iya. Bahkan kalau kita flashback sejarah sedikit, sejak masa Khalifah Umar bin Khattab itu dilindungi kebebasan beragama di Mesir ya Kang Pandu. Betul. Bagaimana pendapat Kang? Nah, karena apa? Khalifah Umar ini melihat bagaimana menjadi seorang khalifah, pemimpin, walaupun hukum Islam yang digunakan, dalam artian perundang-undangnya merujuk kepada Islam, tapi bisa juga mengakomodir pemeluk agama lain. Makanya diserahkan kepada pemeluk-pemeluk tokoh-tokoh agamanya masing-masing. Demikian. Baik pemirsa, tadi kita sudah ikuti penjelasan dari Kang Pandu tentang bagaimana toleransi antar umat beragama di Mesir yang berjalan baik, khususnya agama Samawi antara Islam, Kristen, dan Yudaisme atau Yahudi. Dan ada lebih dari 12 juta pemeluk agama Koptik, Kristen Koptik di Mesir. Kemudian kita lihat sejarahnya bagaimana sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau meskipun menguasai Mesir tapi tetap melindungi kebebasan beragama di Mesir dan tidak mengganggu. Baik, penjelasan yang sangat menarik dari Kang Pandu. Kita masih akan lanjutkan dialog ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.